Saat ini saya akan memaparkan tutorial pembuatan RPP. Nah, yang pertama itu kita harus mencantumkan identitas dari sekolah tersebut. Sekolah yang saya ambil yaitu SMA Negeri 1 Manado. Mata pelajaran yang diambil yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kelas 10 dan semester 5. Materi pokok yang saya ambil yaitu batas-batas dalam berpacaran. Nah, di situ ada alokasi waktu. Pada bagian A itu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan orang berpacaran. Yang kedua, mengeksplorasi bagian Alkitab yang dijadikan acuan mengenai batas-batas dalam berpacaran dibandingkan dengan gaya berpacaran remaja masa kini. Yang ketiga, mendeskripsikan akibat positif dan negatif dari hubungan pacaran di kalangan remaja. Yang keempat, mendiskusikan beberapa penyimpangan yang terjadi dalam hubungan pacaran. Kita masuk pada bagian B, yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran. Nah, di sini ada 3 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Di situ ada 15 menit. Nah, yang pertama itu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua itu mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi pembelajaran sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga itu menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi batas-batas dalam berpacaran. Nah, yang keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Pada bagian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Di situ ada 90 menit. Nah, dalam kegiatan ini ada 5 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama kegiatan literasi, di mana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi batas-batas dalam berpacaran dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan yang ditampilkan. Yang kedua itu ada kegiatan critical thinking. Nah, di mana guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar khususnya pada materi batas-batas dalam berpacaran. Kegiatan yang ketiga, collaboration, di mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai batas-batas dalam berpacaran. Yang keempat, yaitu kegiatan communication, di mana peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang kelima, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait batas-batas dalam berpacaran. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Itu ada 15 menit. Yang pertama itu peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dan guru menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan penghargaan, misalnya pujian atau bentuk penghargaan lain yang relevan kepada kelompok yang kinerjanya baik. Yang keempat, menugaskan peserta didik
untuk mencari informasi di mana saja yang berkaitan dengan materi atau pelajaran yang sedang atau yang akan dipelajari. Yang kelima, guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. Yang keenam, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Pada bagian C, penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini ada tes lisan dan tes tulis dalam bentuk uraian. Yang ketiga itu penilaian keterampilan, atau di dalamnya ada praktek. Nah, yang pada bagian akhir itu harus mencantumkan nama kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Jadi harus mencantumkan nama kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Demikianlah pembahasan tentang tutorial cara membuat RPP. Ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus